warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Putri Dwi Astuti bersama rekan saya Muhammad Ibnu Damar. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bahasa yang baik. Bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang meliputi 1. Tempat. Sesuaikan bahasa dengan tempat. Contohnya, di ruang rapat gunakan bahasa formal, tapi di kafe gunakan bahasa santai. 2. Waktu. Sesuaikan bahasa dengan waktu. Misalnya, di pagi hari digunakan bahasa lebih serius, tapi di akhir pekan gunakan bahasa yang lebih santai. 3. Pelaku bahasa. Pertimbangkan siapa yang diajak bicara. Dengan atasan, gunakan bahasa sopan. Dengan teman, gunakan bahasa santai. 4. Tujuan. Sesuaikan bahasa dengan tujuan. Untuk meyakinkan, gunakan bahasa persuasif. Untuk memberikan instruksi, gunakan bahasa jelas. Dengan memperhatikan hal-hal ini, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih tepat, efektif dalam berkomunikasi. Contoh 1. Tempat. Situasi formal. Di ruangan rapat, panggilannya Pak atau Ibu, bukan Mas atau Mbak. Situasi informal. Di tempat makan, panggil aja teman-teman dengan nama mereka, nggak perlu pakai titel. 2. Waktu. Pagi ini di kantor kita akan bahas tentang laporan keuangan akhir pekan. Besok di taman kita bisa diskusi tentang rencana liburan kita. 3. Pelaku bahasa. Dengan atasan, Pak, bolehkah saya meminta waktu sebentar untuk bicara soal proyek ini? Dengan teman, Hai, sudah lama nggak ketemu nih, gimana kabarnya? 4. Tujuan. Melembagakan hari ini, saya mau cerita tentang rencana besar perusahaan untuk kedepannya. Meminta bantuan, bisa tolong bantu aku bikin laporan ini nggak? Menghibur, yuk kita sambut hari ini dengan senyum dan semangat. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah penggunaan bahasa yang mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Ini mencakup penggunaan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan aturan ejaan, tata bahasa, dan semantik dalam suatu bahasa. Dengan mematuhi kaidah-kaidah tersebut, komunikasi menjadi lebih jelas, efektif, dan dapat dipahami oleh orang lain. Kaidah-kaidah kebahasaan meliputi yang pertama, ejaan, merujuk pada cara penulisan kata yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bahasa tersebut. Contohnya menulis buku, bukan buku, K-nya double. Atau rumah, ditulis rumah, H-nya double, R-U-M-A-H-H. Yang kedua, fonologi, berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa, termasuk pengucapan tepat dari suku kata dan kata-kata dalam bahasa tersebut. Contohnya, mengucapkan kata buah dengan benar, bukan buak. Yang ketiga, morfologi, memahami struktur kata dan bagaimana kata-kata dibentuk melalui afiksasi, infleksi, dan reduplikasi. Lalu selanjutnya, apa sih afiksasi? Afiksasi adalah menambahkan awalan, akhiran, atau kedua-duanya pada kata dasar untuk membentuk kata yang baru. Contoh dari kata kerja, kita bisa membentuk bekerja dengan menambahkan awalan ber. Selanjutnya, infleksi, mengubah bentuk kata dasar untuk menunjukkan berbagai macam bentuk seperti jumlah, jenis kelamin, atau waktunya. Contohnya, kata makan, memiliki bentuk infleksi makanlah, untuk menunjukkan perintah, atau makanan untuk menunjukkan sesuatu yang dimakan. Selanjutnya, reduplikasi, mengulang kata atau bagian kata untuk menunjukkan intensitas pengulangan atau bentuk lainnya. Contohnya dari kata jalan, kita bisa membentuk jalan-jalan untuk menunjukkan aktivitas berjalan tanpa tujuan. Yang keempat, sintaksis, yang mengacu pada struktur dan urutan kata dalam kalimat yang benar agar memiliki makna yang sesuai dengan tata bahasa yang berlaku.
Ini berarti memperhatikan bagaimana kata-kata disusun dalam sebuah kalimat untuk menciptakan arti yang jelas dan tepat. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kita harus memperhatikan posisi subjek, predikat, dan objek dalam kalimat untuk memastikan keseluruhan makna kalimatnya. Contoh kalimat yang benar, Ani membaca buku di taman. Sedangkan kalimat yang salah, di taman, Ani membaca buku. Lalu yang kelima, ada semantik. Mengacu pada makna kata, frasa, kalimat, dan teks secara keseluruhan. Ini berarti memastikan bahwa kata-kata yang digunakan sesuai dengan maknanya dalam konteks yang dimaksud, sehingga pesan yang disampaikan menjadi jelas dan dapat dipahami. Contoh, menggunakan kata dingin menyatakan suhu rendah dan panas untuk menyatakan suhu tinggi. Yang keenam, ada paragraf yang mengacu pada cara mengorganisir ide-ide dalam teks menjadi unit-unit yang lebih besar untuk memastikan alur pikiran yang teratur dan koheren. Ini berarti membagi teks menjadi bagian-bagian yang lebih besar, yang masing-masingnya mengembangkan suatu ide atau topik tertentu. Contohnya dalam sebuah esai, setiap paragraf biasanya fokus pada satu aspek dari topik yang dibahas. Paragraf-paragraf tersebut diatur dengan urutan logis yang memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur pikiran dengan mudah. Contoh, dalam esai tentang dampak perubahan iklim, satu paragraf mungkin membahas tentang peningkatan suhu global, sementara paragraf berikutnya mungkin membahas tentang pencairan es kutub di utara. Setiap paragraf membahas topik yang berbeda namun terkait dan bersama-sama membentuk sebuah narasi atau argumen yang koheren. Yang ketujuh, wacana, yang mengacu pada kesatuan teks yang lebih besar dari paragraf, yang mencakup rangkaian paragraf yang terkait dan mengembangkan topik tertentu. Contoh dalam sebuah esai, wacana terdiri dari beberapa paragraf yang membentuk sebuah argumentasi atau penjelasan tentang suatu topik. Setiap paragraf menyampaikan ide yang berbeda namun terkait, dan ada kesinambungan logis antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Yang kedelapan, kelogisan, yang mengacu pada kesesuaian antara ide-ide yang disampaikan dalam teks, serta alur dan hubungan antara kalimat-kalimatnya. Ini berarti memastikan bahwa ide-ide dalam teks disusun secara logis dan teratur, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pikiran dengan mudah. Setiap kalimat dan paragraf harus terkait satu sama lain dan mendukung tujuan keseluruhan dari teks tersebut. Contoh, dalam sebuah argumen, kesesuaian antara premis dan kesimpulan sangat penting untuk memastikan keberhasilan argumen tersebut. Premis harus mendukung kesimpulan dengan alasan yang logis dan bukti yang relevan. Baik, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.